Materi buat besok, materi Ya, buat besok itu dari mulai itu yang dikasih itu tadi apa pusat massa pusat ya, massa ya pusat sampai massa, gelombang momentum, mekanik gerak rotasi gitu. ya Itu katanya kalau saya cek dulu tadi, saya dicek ada lagi bentar ya, bentar, bentar. sampai Pusat gelombang mekanik. gelombang mekanik, oke. Nah, berarti kita sekarang dari itu dulu ya, ada pusat massa sama momentum ya, Da. Oke. Oke, kita dari momentum dulu deh, Da. Momentum, momentum dan impuls. Oke, Reza pasti udah tahu dong, momentum dan impuls ya. Ya. Momentum itu besaran vektor, Da. Simbolnya P, Mm-mm. ya nggak sih? P. Ya. Momentum itu besaran vektor hasil perkalian antara massa dan Massa kecepatan. kecepatan benda. Iya, udah. Jadi momentum itu hasil perkalian massa dengan kecepatan. Lihat, Za. Yang vektor siapa? Momentum dan Momentum kecepatan. sama kecepatan. Artinya, Ya. arah dari momentum itu sama dengan Kecepatan arah kecepatan. benda. Ya. Jadi kalau benda geraknya ke kanan, momentumnya juga ke kanan. Ke kanan. Nah, Ya. momentum, ada juga yang namanya impuls. Ya. Impuls itu apa sih? Vektor juga, Za. Simbolnya I. Bagaimana cara mencari impuls? Ada banyak caranya. Cara pertama, impuls itu dapat dicari menggunakan perubahan momentum. Yang namanya perubahan berarti momentum final dikurangin dengan momentum inisial. Karena Inisial. momentum itu rumusnya adalah M kali V, maka impuls Mm-mm. rumus M dikali kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Ini Inisial. rumus impuls yang pertama, Za. Kalau kita lihat Oke. dari definisi. Rumus impuls yang lain ada nggak, Za? Ada. Kalau sekarang dilihat dari hubungannya dengan gaya. Ternyata, Za, impuls itu bisa dicari menggunakan integral. Dari mana? Dari gaya, integral gaya terhadap waktu. Waktu. Nih, rumus impuls yang kedua, integral dari f dt. Za, masih inget nggak, Za? Apa arti Mm. dari integral di sebuah grafik? Tahu? Integral kalau misalkan kita punya grafik, ini kan karena dia integral f dt, artinya kalau nanti Reza dikasih grafik f terhadap t, misalkan grafiknya itu, Mm-mm. misalkan ini contoh aja, maka impuls itu Oh, bisa juga dicari menggunakan impuls. luas. Ya. Jadi impuls itu sama aja luas grafiknya. Paham? F Paham. terhadap P. Ada yang lain nggak rumus impuls? Ada. Tapi rumus impuls itu, yang lain itu rumus khusus. Kalau F-nya konstan. Kalau F-nya konstan, berarti kan F itu keluar dari integral. Betul? Integral dt Betul. itu delta T. Delta T. F yang konstan itu disebutnya F rata-rata. Jadi, rumus impuls juga bisa dicari menggunakan F rata-rata dikali delta T. Paham ya? Nah, Paham. momentum sama impuls pasti akan erat kaitannya sama yang namanya ini, Za, proses tumbukan. Pada dengar nggak Mm-mm. tumbukan? Apa itu tumbukan, Pernah. Za? Tumbukan itu adalah proses Suatu tabrakan. Jadi tabrakan ya tumbukan suatu itu bisa benda. berarti proses tabrakan antara dua benda atau bisa juga lebih dari dua. Oke. Tumbukan juga bisa berarti proses pecahnya.
Pecahnya benda menjadi beberapa bagian. Oke. Jadi tumbukan tuh bukan harus tabrakan, Za. Pecah juga itu dapat dikategorikan sebagai tumbukan. Oke, kita mulai dengan jenis-jenis tumbukan. Secara umum, Za, jenis-jenis tumbukan itu cuma ada dua. Yang pertama namanya tumbukan lenting sempurna atau biasa disebutnya elastik. Lenting sempurna itu nama lainnya elastik. Tumbukan lenting sempurna tuh yang kayak gimana sih, Da? Ini adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem, sistem tuh keseluruhan benda, diubah menjadi EK lagi. Berarti tidak ada energi yang di EK yang diubah jadi energi lain. Misal diubah jadi bunyi, berarti kan ada energi bunyi. Nah itu nggak ada. Misal diubah jadi panas, kita diubah jadi deformasi, bendanya penyok. Jadi kalau tim sempurna itu bendanya ketika tabrakan tidak menghasilkan bunyi, tidak Mm-mm. menghasilkan panas, tidak membuat Iya, bendanya penyok. Nah ini kan jarang ya kita amati tabrakan seperti itu. Ini iya, contoh kasusnya adalah tumbukan antar atom, Zat. Tumbukan antar atom atau molekul. Nah, pada kasus tumbukan lenting sempurna, syaratnya ada dua yang harus kita penuhi. Syaratnya, yang pertama, harus memenuhi yang namanya hukum kekekalan kekalahan momentum. momentum. Ya, Yaitu apa? Momentum sistem. Sistem itu berarti keseluruhan ya. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan, harus sama dengan momentum sistem setelah sesaat setelah tumbukan. Syarat yang kedua apa? Karena pada kasus tumbukan lenting sempurna semua eka menjadi eka, maka dia juga kekekalan, berlaku yang namanya hukum kekekalan energi. kekekalan energi kinetik, yaitu apa? Energi kinetik sistem, Kinetik bukan sistem. per benda tapi sistem. Sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan energi kinetik sistem setelah terjadinya tumbukan. Jadi ini syarat kalau tumbukannya lenting sempurna. Jadi Oke, yang kedua itu namanya adalah tumbukannya yang tidak tidak elastis, lenting tidak sempurna. Disebutnya inelastik. Oke. Ini yang kayak gimana, Za? Ini adalah proses tumbukan di mana ada mm, sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem mm, yang diubah menjadi energi lain. Bisa aja diubah jadi energi bunyi. Berarti tabrakan ini menghasilkan bunyi. Misal, atau diubah jadi energi panas. Berarti tabrakannya menghasilkan panas. Atau berubah menjadi energi deformasi. Tabrakannya membuat bendanya penyok. Kan ini sering ya kita amati tabrakan ada bunyinya atau ada panasnya dan lain-lain. Nah, pada ya, umumnya tabrakan itu adalah tidak lenting sempurna.
Ada syaratnya nggak? Ada. Syaratnya itu cuma satu. Dia harus memenuhi yang namanya hukum kekekalan Hmm. momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Sesaat sebelum harus sama dengan momentum sistem sesaat setelah. Nah, kalau di soal tidak dikasih tahu jenis tumbukannya apa, maka Reza Hmm. asumsinya tumbukannya tidak lenting sempurna. Oke. Hmm. Oke. Jangan sekali-kali Reza berasumsi secara sepihak. Oh, ini lenting sempurna nih. Padahal soalnya nggak bilang. Paham ya? Hmm. Reza hanya boleh Oke. bilang itu lenting sempurna kalau soalnya bilang lenting sempurna di soal. Oke. Atau ada kata-kata EK-nya kekal. Atau ada kata-kata elastik. Paham? Berarti kalau elastik langsung Lenting aja kayak sempurna. bisa pakai momentum atau energi. Iya. Pokoknya kalau ada kata-kata EK kekal, Eh, ada kata-kata elastik, atau ada kata-kata lenting sempurna, berarti dia lenting sempurna. sempurna. Jangan Oke. secara sepihak bilang, oh ini lenting sempurna nih kayaknya nih. Nggak bisa kayak gitu. Paham? Oke. Paham. Oke. Bentar. Nah, oke. Konsepnya tumbukan itu cukup bandingin aja. Bandingin dua kondisi. Oke. Kalau Oke. ketika kita membandingkan itu ada proses tumbukan, maka bandingkannya momentumnya ya. Kalau tidak ada tumbukan, Oke. apa yang dibandingin? Energi total. Energi. Oke? Oke. Oke. Nah, kemudian kita juga tadi belajar yang namanya apa sistem partikel ya. Apa namanya? Bentar, saya cek dulu ya. Ada yang namanya pusat massa. Saat masa. Pusat massa itu berkaitan sama yang namanya sistem partikel. Nah, bayangkan, bayangkan Reza punya beberapa benda. Anggaplah punya 6 benda, 6 bola. Oke, kayak gini bolanya. Oke. Nah, Reza punya 6 buah bola. Kalau Reza perhatikan setiap bola, maka Reza akan melihat 6 buah titik, ya nggak sih? Ya. Karena ada 6 buah bola kan? Nah, Hmm. berarti kan kalau yang dilihat 6 titik, ribet nggak? Nah, konsep pusat massa itu menyederhanakan. Yang semula ada 6 buah titik, oke? Dengan konsep pusat massa, Reza nggak perlu lihat 6-6-nya. Reza hanya perlu melihat satu titik yang dianggap sebagai titik yang mewakili keenamnya. Titik inilah yang disebut sebagai titik pusat massa. Pusat Paham? masa. Hmm. Ngerti? Jadi titik pusat massa itu titik Oke. yang dianggap mewakili titik dari benda-bendanya yang terlibat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui posisinya? Bagaimana kita mengetahui posisi Posisi. dari pusat massanya? Gampang. Posisi itu kan berkaitan sama posisi X, Y, dan Z. X, Jadi Y, kalau Z. kita disuruh nyari posisi X pusat massa, gampang aja. Tinggal posisi massa benda pertama dikali posisi benda pertama ditambah massa benda kedua dikali posisi X benda kedua sampai seterusnya dibagi dengan massa benda satu ditambah massa benda dua sampai seterusnya. Begitu juga kalau Reza diminta mencari posisi Y-nya. Maka rumusnya tinggal massa benda satu, posisi Y benda satu,
massa benda 2 posisi Y-nya benda 2 sampai seterusnya dibagi massa benda 1 tambah massa benda 2 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita bikin semakin sulit. Bagaimana kalau setiap benda itu bergerak? Ini gerak ke sini, ini gerak ke sini. Misalkan ya contoh ini. Ini gerak ke sini, ini gerak ke sini, ini gerak ke sini, ini gerak ke sini. Jadi kalau misalkan setiap bendanya itu bergerak, bagaimana caranya kita mengetahui si pusat massanya itu geraknya kemana? Maka ini namanya kecepatan pusat mas. Nah, setelah kita mengetahui posisi, biasanya kadang dia minta juga berapa kecepatan pusat massanya. Kecepatan pusat massa. Oke, gimana cara nyarinya? Gampang. Kecepatan sumbu X pusat massa itu kan kalau dari kinematika itu adalah turunan terhadap waktu dari posisinya. Betul? Karena XPM itu adalah M1, X1, M2, X2, dan seterusnya, maka VPM-nya, Vx pusat massanya, akan menjadi massa 1 dikali kecepatan X, kecepatan arah sumbu X, benda 1, ditambah massa 2, kecepatan arah sumbu X, benda 2, dan seterusnya dibagi dengan massa benda 1, ditambah massa benda 2, dan seterusnya. Begitu juga kalau yang diminta itu adalah V, Y, pusat massa. Oke, V, Y, pusat massa. Maka sama aja ntar apa? Massa benda 1, kecepatan sumbu Y benda 1, massa benda 2, kecepatan sumbu Y benda 2, dan seterusnya dibagi massa benda 1 tambah massa benda 2 dan seterusnya. Oke, gampang ya? Nah, kita Ya. bikin lebih susah lagi. Bagaimana kalau dia bergerak sekaligus punya percepatan? Percepatan 1, percepatan 2, percepatan 3, percepatan 4, percepatan 5, percepatan 6. Berarti si pusat massanya juga dia punya percepatan pusat massa. Bagaimana cara mencarinya? Ya sama aja. Percepatan pusat massa. Ada yang namanya percepatan sumbu X pusat massa. Itu tinggal apa? Massa benda 1 dikali percepatan arah sumbu X benda 1, massa benda 2, percepatan sumbu X benda 2, dan seterusnya dibagi dengan massa benda 1 ditambah massa benda 2, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita mau nyari AY pusat massa. Ayo pusat massa. Massa benda 1 percepatan sumbu Y benda 1, massa benda 2 percepatan sumbu Y benda 2 dibagi massa 1 tambah massa 2. Sekarang coba kita lihat. Kita coba lihat soal modulnya ya. Soal modul yang dikasih sama. Nah ini. Oke. Nah, kita coba lihat deh. Nah, yang nomor 1 gampang nih. Oke, kita lihat. Oke, ada tiga buah benda dilempar ke atas. Oke, anggaplah masanya sama gitu ya. Hmm. Jadi ada tiga buah benda nih. Ada benda 1, benda 2, benda 3. Anggaplah masanya sama. Oke, masanya M, M, M. Yang diminta adalah
percepatan pusat massa. Siapa namanya? Reza. Kalau benda kita lempar ke atas, bendanya pasti akan ke bawah ya. Benar nggak? Iya, ke bawah. Karena apa bendanya ke bawah? Karena gaya berat sama gravitasi. Karena ada percepatan gravitasi. Jadi Oh kita iya, tahu satu-satunya percepatan yang membuat dia bergerak adalah gravitasi. Tapi dia ke arah bawah gravitasi. kan? Ya, M2, jadi minus. A2 juga sama. Iya. Min G. A3 juga sama. Min Hmm. G. Sehingga kalau kita disuruh mencari percepatan pusat masanya, tinggal massa 1 A1, massa 2 A2, A2, massa 3 A3 A3, dibagi dengan massa m 1 satu tambah massa 2 3 tambah massa 3. Maka jawabannya adalah negatif G. negatif G. Ya, Negatif arahnya ke bawah. Gampang kan? gampang. Oke. Nah, nomor 2 Jaza. Reza dikasih grafik. Reza dikasih grafik seperti ini. Pertanyaannya adalah, kok ada duplikat? Pertanyaannya adalah apa? Urutkan Berganti. dari yang paling besar, oke, impulsnya. Tadi ingat nggak, Za? Impuls itu kalau dikasih grafik F terhadap T adalah luas, betul? Terus ya, Tinggal cari di aja bawah mana grafik yang luasnya yang besar. Ini berapa luas satu? Luas satu berarti 12 ya. 12. 12 F0 T0, betul? Ya, Luas 2 juga 12 4 kali 3 F0 T0. Luas 3 setengah setengah dikali 2 F0 dikali 12 T0. Jawabannya 12 12. 0 T0. Maka jawabannya apa? Gambar A sama Sama dengan B sama dengan C. gambar Paham? C. Paham. Oke. Selanjutnya kita lihat yang hitungannya deh. Nah, ada hitungannya nggak ini? Ada di solusi. Di bawah Di ya. ya rumahnya. Habis Bentar, pertanyaan coba empat. lihat. Ini kan konsepnya ya. Oke. Soal. Ini ya soalnya. Iya. Oke. Nah, soal. Oke. Kita coba lihat ya. Oke, kita baca dulu dah. Oke. Dia bilang waktu kontaknya 2 kali 10 pangkat min 3 itu delta T kan. Iya. Delta T-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Yang tiga. Gaya rata-ratanya berarti F average sebesar 6.600. 100. Massa bolanya adalah 0,145. 0,145 kilogram. Kecepatannya finalnya Atau misalkan 33,5. Misalkan ke kanan deh ya. Anggaplah ke kanan. Ya, kalau kanan kan. Yang diminta apa? Kecepatan bola setelah setelah mengenai mengenai pemukul. Dia minta pemukul V bola. final. Vektor tapi ya, kecepatan vektor kan? Gitu Hmm. ya. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Nah, tadi Reza tahu kan, Za? Impuls dapat dicari pakai apa? Pakai gaya rata-rata Ya, rata-rata dikali delta T, betul? delta T. Ya. Selain itu, impuls juga sama aja. Massa Masa dikali V M final satu dikurangin V ini siap. inisial. Betul? Ya. F rata-ratanya tahu 6.600. Delta T-nya tahu 2 kali 10 pangkat min 3. Masanya juga tahu 0,145. 0,145. V finalnya kita nggak tahu. V inisialnya tahu.
tiga puluh tiga 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 koma koma lima lima Udah. Dapat nggak Davi final, Za? Dapat. Dapat. Ini saya biar Dapat. cepat aja pakai kalkulator ya. 6.600 kali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,145 dikali X dikurang 33,5. Maka dapatnya itu adalah, kalau dihitung dapatnya adalah, bentar, Pak. 6.600 dikali 2 10 pangkat min 3, 0,145 dikali X dikurang, ya bentar deh ya, 6.600 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,145 dikali dalam kurung X min 33,5. Maka Reza akan dapat V finalnya adalah, nah ini nih, oke bentar, bentar ya, oke. Maka dapatnya kalau dihitung V final adalah 124,53. Oke, karena positif dah, berarti Mm. arahnya sama dengan arah V inisial ke Oh kanan ya, juga. Paham? ke kanan. Kalau Paham. misalkan nanti dapatnya negatif, berarti dia kebalikan dari arah V inisial. Paham nggak? Oke, coba lagi. Oh, dia minus. Tak dulu. Bentar dulu, Zak. Berapa? Beda, bentar ya. Oh, oke. Saya salah ngitung kayaknya. Coba ditunggu deh, manual deh. Saya hitungnya. Oke, coba lihat dulu ya. Hmm. Oke, ini kan berarti sama dengan berapa, Zak? Berarti sama aja enam ribu enam 66, ratus ya, dikali 2000, 0, 2 kali 2 10, kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,145 ditambah 33,5. 33,5. Gitu ya, betul ya? Ya, Maka kita akan punya, bentar, 6.600 benar sih. 0,145 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 33,5. Iya, benar harusnya. Tadi salah di mana dia? Bentar. minus Oke. 60. Oh, arahnya ini kosnya curang dia. Dia nggak ngasih tahu arahnya. Jadi ini ternyata arah si V-nya itu berlawanan dengan arah si pukulannya. Jadi misalkan dia ke kanan nih bolanya nih. Kita itu mukulnya itu ke kiri. Kebayang? Maka ini harusnya Oh, minus. Kalau ini oke. minus berarti kayak gini gitu ya. Minus. Maka kita Ya, akan dapat, bentar, ini minus. Nah, baru dapatnya adalah minus 57,53. Kalau minus artinya apa, Za? Arahnya berlawanan dengan arah perlawanan. awalnya. Kalau kita awalnya kira dia ke kanan, dia dia berarti ke kiri. Gitu ya, Za ya? Paham? Paham. Oke. Nah, ini juga sama nih. Tumbukan. Kita lihat ya soalnya apa aja sih. Oke. Bentar. Ini bisa nih. Oke. Coba Za ini Za nomor 4, Za. Oke. Coba kita baca dulu ya, Za. Oke. Sebuah mobil sport dengan massa 920 menabrak bagian belakang SUV. SUV-nya dia. Massa SUV 2.300. Kedua mobil terus apa? Menempel ya. Betul. Mm.
menempel dan rem keduanya terpasang. Oke. Kedua mobil tersebut meluncur ke depan sejauh 2,8 sebelum akhirnya berhenti. Jika koefisien geseknya 0,8, berapa laju mobil sport tersebut? Oke, coba kita bayangin ya, Zak. Ini ada mobil SUV. Iya nggak sih? Hmm. Ini SUV. Lagi diem, Zak. Paham? Kemudian dia ditabrak oleh mobil sport. Mobil sportnya gerak. Mobil sport ya. Gerak dengan kecepatan V. Hmm. Setelah tabrakan, mobil sport sama mobil SUV itu Hmm. bergerak bareng-bareng ya, Zak. Betul? Betul. Nempel kan? Ya. Nempel dia. Bergerak dengan kecepatan V aksen. Karena terseret gitu ya, maka dia akan berhenti pada jarak S kan ya, di sini. Iya. Nah, ketika di sini si SUV sama si mobilnya itu udah dalam kondisi diam. Paham nggak? Oke. Berarti ada berapa keadaan? Ada tiga keadaan. Keadaan pertama adalah waktu dia di sini. Tabrakan itu nggak boleh dijadiin keadaan ya. Tabrakan itu harus selalu jadiin dua frame, dua keadaan. Jadi ini keadaan Oke. satu sesaat sebelum dan keadaan dua sesaat Sudah setelah. berapa waktu? Paham? Oke. Nah, yang ketiga adalah keadaan akhirnya. Ini kondisi akhir. Paham nggak? Paham. Jadi ada tiga frame, tiga keadaan. Nah, kalau kita sudah tahu frame-nya, kita tinggal bandingin frame by frame-nya, Za. Frame satu kita bandingkan dengan frame 2. Oke. Za, dari frame satu ke frame 2 ada proses tumbukan nggak? Satu kedua. Enggak ada. Frame satu ke frame 2 ada tabrakan nggak di antaranya? Enggak. Satu tuh apa sih, Za? Satu coba nih ya, Oke. lihat nih. Frame Si satu mobil itu sportnya adalah bergerak. sesaat sebelum Bukan. si mobil sport nabrak SUV. Ada tuh. Frame 2 sesaat setelah mobil sport nabrak SUV. Frame 3 kondisi akhir. Paham? Oke. Nggak lihat, berarti di antara frame satu dengan frame 2 apakah ada tumbukan? Ada. Ada. Kalau ada tumbukan, maka Reza cukup bandingkan momentumnya. Momentum pada frame satu harus sama dengan momentum pada frame 2. Paham nggak? Dua. Oke. Di frame satu siapa yang bergerak? Hanya sport kan? S. Ya, sport. Nah, SUV-nya di berhenti. frame 2 mereka bergabung kan? Betul. Betul, Zak? Gitu Iya. ya? Berapa mobil sport? Mobil sport itu 920. Kecepatannya nggak tahu ya, Zak ya? Hmm. Nggak tahu kan? Oke. Jadi kita punya ini 920 VS. Bisa. MS-nya 2300 berapa tuh? Tambahin. 920 tambah 2300. Tiga ribu dua 3220, puluh betul? Ya. 3220 V aksen. Kita nggak tahu VS, kita nggak tahu V aksen. Nggak mungkin bisa kita kerjakan. Betul nggak? Hmm. Simpen aja dulu. Terus gimana nih? Lanjutin aja lagi. Kan ini baru dua frame. Kan tadi ada tiga frame. Berarti Iya. sekarang lanjut. Frame 2 dan frame 3. Oke. Zak, coba perhatikan. Dari frame 2 ke frame 3, ada proses tumbukan nggak? Zak, Ada. Ada. ada apa nggak?
Ada dari nggak? frame dua, frame Dua ketiga. udah setelah tumbukan. Iya ada atau enggak tumbukannya? Nggak ada. Iya udah itu pertanyaan saya. Oh, oke. Nggak ada tumbukan. Ya kalau nggak ada tumbukan ya nggak bisa bandingin momentum, Zat. Yang dibandingin apa? Energi total. Paham? Oke. Ngerti, Zat? Nanti Oke. Di frame 2 ada apa aja sih, Zat? Ada energi potensial 2, ada energi kinetik. 2 itu bukan benda tapi frame ya. Di 3 ada apa aja? Energi potensial 3 dan energi kinetik 3. Lo jangan tiga. lupa, dari 2 ke 3 ada gesekan, Za. Maka harus ditambahin dengan W, G, Yes, ya. C. Paham, Za? Paham. Karena keduanya di bidang datar, dia nggak punya EP, betul? Betul. Karena di frame 3 dia berhenti, dia nggak punya EK, betul? Ya. Jadi kita punya apa? Setengah Tengah. massa SUV, sport, ditambah SUV, SUV. dikali V aksen kuadrat, sama dengan. Reza tahu nggak rumusnya W gesek apa? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Berarti ini setengah 3220 ya. Dikali V aksen kuadrat. Gaya gesek rumusnya apa? Mu K. Berapa mu K-nya? 0,8 dikali normal. Normal dikali S. S-nya berapa? 2,8. Betul ya? Ya. 2,8. Gaya normalnya apa sih, Za? Kalau di bidang datar, gaya normal itu di bidang datar kan mg. Berarti apa? 0,8 dikali masanya 3220 dikali 20. G-nya 10. Paham nggak? Ngerti? Kita ilangin. Kita punya setengah V aksen kuadrat sama dengan coret-coret. 2,8 dikali 8. 22,4. Maka dapat dong V aksennya. Akar dari Betul kamu. 2 dikali Dua 22,4. 2 dikali 22,4. Jawabannya adalah empat koma sekitar delapan. 4 per 5 kar 70. Oke? Atau kalau jadiin angka, sekitar 6,693. Paham nggak? Paham. Kalau kita udah tahu V aksen, tinggal masukin ke sini, Za. Berarti VS-nya adalah 3220 dibagi 920 dikali 4 per 5 akar 70. Paham nggak? Oke. Paham nggak? Paham? Kak, Nggak. Eka tiga, Eka Ngerti? tiganya kenapa dicoret, Kak? Kenapa? Eka tiganya kenapa dicoret? Apanya yang dicoret? Eka tiga. Kinetik. TK3. Kan soalnya bilangnya di frame 3 gimana dia? Berhenti. Berhenti. Ngerti Oh tak? iya. Paham? Oh iya, oke. Udah? Paham. Udah. Udah deh. Jawabannya adalah kalau dihitung sekitar 23,42. 23,42 meter per second. Paham nggak? Ngerti? Paham. Jadi kalau ada Ya. tumbukan, Reza perhatikan, bentar ya, bentar, bentar. Reza perhatikan keadaannya ada berapa. Pokoknya tinggal bandingkan keadaan per keadaan, frame by frame. Gitu ya. Coba lihat Oke. lagi nomor 4 sudah dapatnya berapa? Kan 23, tipis ya. Ini dia mungkin di buletin. Oke. Nah, oke sama sih harusnya jawabannya harusnya beda jauh. Oke. Nah,
Lanjut, kita coba lihat. Oh, ini udah berputar. Nah, sekarang kita akan coba masuk sekilas tentang yang namanya gerak rotasi. Oke? Nah, jadi kita akan masuk ke yang namanya ini, Zat. Dinamika Rota- rotasi. Nah, kalau Reza udah paham tentang dinamika gerak lurus, namanya dinamika gerak linear, Linear. harusnya Reza paham juga untuk kasus dinamika gerak rotasi. Kok saya bisa bilang gitu, Zak? Karena saking miripnya, Zak. Coba ya, saya akan bikin tabel. Oke, waktu Reza belajar kinematik dinamika linear, pasti dinamika dimulai dari yang namanya kinematikanya dulu. Iya. Kinematika linear belajar apa aja? Cuman tiga, R, V, dan A. Kalau di kinematika rotasi juga cuma tiga, theta, omega, alpha. Kalau Reza tahu V itu adalah dr per dt, maka omega itu adalah d theta per dt. Paham nggak? Paham? Paham. Jadi Reza tahu juga kan kalau A itu kan dV per dt kan, Mm-mm. maka alpha itu d omega per dt. Jadi persis sama rumusnya, cuma diganti aja. Tinggal diganti. Oke? Nanti. Oke. Ya. Nah, kinematika itu. Terus kita mau belajar dinamikanya. Nah, kita harus tahu penghubung untuk kinematika dengan dinamika apa sih? Kalau di gerak linear, penghubungnya adalah massa. Kalau di gerak rotasi, penghubungnya adalah Ini. inersia. Jadi inersia itu sebenarnya adalah pengganti massa di gerak rotasi. Paham? Paham. Nah, sekarang barulah kita belajar dinamikanya. Nah, waktu belajar gerak lurus, dinamikanya belajar apa aja? Belajar tentang gaya F. Belajar juga tentang energi. Spesifiknya energi kinetik. Kinetik. Belajar juga tentang impuls. Momentum dulu ya. Momentum. P. Dan belajar juga tentang impuls. Nah, di gerak rotasi juga sama. Gaya itu kalau dirotasi namanya torsi. Eka kalau dirotasi namanya eka rotasi. Rotasi. Wah. Momentum kalau digerak rotasi namanya momentum sudut. Impuls kalau dirotasi namanya impuls rotasi. Sekarang pertanyaannya, ada hubungannya enggak? Jawabannya ada. Gaya itu adalah M dikali A. Betul ya, Daya? Iya. Emang. Maka torsi rumusnya apa? Massa itu kan Ah, pasangannya inersia. A pasangannya alfa. Ngerti? alfa. Iya. Ada hubungan mendasar nggak antara gaya dengan torsi? Ternyata ada hubungannya. Oke, hubungannya apa? Torsi itu adalah R cross S. R-nya apa? Bukan dari jari. R-nya itu adalah jarak Jarak dari. ke poros. Iya. Poros itu apa? Poros itu sumbu putar. Oke, jarak ke poros, jarak ke sumbu putar. Eka, rumusnya apa? Setengah MV Jadi kuadrat. kuadrat. Maka eka rotasi setengah inersia dikali omega kuadrat. Momentum rumusnya apa? M dikali V. Maka momentum sudut rumusnya inersia dikali Inersia omega. dari omega. Ada hubungan dasarnya nggak? Ada, yaitu R cross P. Paham?
paham. Impuls, tadi rumusnya apa? Ada banyak impuls. Ada 4 kalau nggak salah. Ada yang rumusnya delta momentum, Data ada yang rumusnya integral integral F F dt, ada yang rumusnya luas grafik F terhadap T, ada rumusnya F rata-rata dikali delta T. Maka rumus impuls rotasi juga ada 4. Ada yang rumusnya delta L, ada yang rumusnya F jadi torsi kan, torsi mm, dt, DT ada yang rumusnya luas grafik torsi terhadap T, ada yang rumusnya torsi torsi rata-rata delta T. Paham? paham. Jadi pada dasarnya sama, Za. Kalau kita udah paham yang gerak lurus, gerak melingkar atau rotasi itu sama. Kita coba ya. Ada dulu dah. Lihat, kita dikasih tahu fungsi dari sudutnya ya, betul. Theta Betul. itu adalah 2 ditambah 4T kuadrat ditambah 2T pangkat 3. Pada saat T 0, kan kita masukin nih. T-nya sama dengan 0. Dia mau tahu apa? Posisi sudut tetanya. Ya udah ya, Kak. Teta saat T-nya 0. Berapa, Za? Ganti T-nya 0. 2. Paham? Paham. Kecepatan sudut, Za. Omega. Omega kan sama aja kayak turunannya ya. Benar nggak? Dia ya Oke, jadi apa? 8T plus 6T 6 T kuadrat. kuadrat. Masukin sekarang. T-nya 0. Jadi berapa? 0. Ngerti? Ya, Terus C-nya? T-nya 4 sekarang, Ja. Dia minta apa? Percepatan sudut. Oh, percepatan enggak. sudut. Oh, berapa? Omega 4 ya. Ya, Ya, C omega adalah 4 minta omega saat detik keempat. Ya udah ketika masukin ya. 4 8 kali 4 4 ditambah tambah 6 4 kali 4 kuadrat. kuadrat. Berapa itu dah? 8 kali 4 tambah 6 kali 4 kuadrat. 128. Satuannya radian per sekon. Minta apa lagi, Za? Percepatan sudut saat Percepatan T-nya 2. sudut. Oke. Sekarang T-nya 2. Alfa itu tidak adalah turunan dari omega. Jadi omega yang ini dikituin lagi, Dak. Di 8 ditambah 12T. Betul, Dak? Hmm, Tinggal cari saat T-nya 2. 8 ditambah 12 kali 2. 24. 8 tambah 12 kali 2. 32. Udah. 30. Dapat kita 32. Satuan jangan lupa. Radian per second kuadrat. Oke. Minta apa lagi? Apakah percepatan sudutnya konstan? Tinggal lihat alfanya. Alfanya mengandung variabel T ya, Dak? Betul? Betul. Maka kesimpulannya, alfanya tidak konstan. Paham? Apa gimana kan? Bentar. Lihat, ini kan fungsi alfa nih. Ya, Ada T-nya nggak? ada. Berarti nggak Oh iya konstan. deh. Oh iya, Tidak oke oke. konstan terhadap T. Oke. Paham nggak? Paham. Coba lihat lagi. Nomor, nomor 6 deh. Jadi semua rumus yang Reza ingat di gerak lurus, bisa kita pakai di gerak melingkar. Tapi diganti aja besarannya. R jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa. Alfa. Ya. Oke, coba Za.
Baca dulu Za, 2 menit. Udah nggak? Oke. Tar jam. Ntar ya, Za. Sama. Oke. Udah dibaca Za? Udah. Keadaannya diam. Berarti apa? Omega nolnya nol. Berputar dengan alfa tetap. Alfanya tetap. Oke. Dalam Iya detik. kan. Nah, berarti ketika T sama dengan 5, 5. delta tetanya sudah 25 radian. Itu ya. Pada rentang waktu itu, dia mau tahu berapa alfanya saat detik kelima dan berapa kecepatan sudut, tapi rata-rata. Rata-rata apa? Oke. Oke. Nah, Ya. Zak, ingat nggak? Reza ada rumus ini. Waktu digerak lurus. Digerak linear, kita mengetahui ada rumus ini. 3 rumus utama. Vt Iya. sama dengan V0 Tambah ditambah AT. A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 V0. delta T ditambah setengah Setengah. A delta T kuadrat. Yang ketiga, Vt V kuadrat sama dengan kuadrat sama dengan V V0 kuadrat kuadrat ditambah tambah 2A2ASN. delta Ya, T. kurang. Di angular atau di melingkar juga sama, Za. Ada 3 rumusnya. Vt jadi omega T, Omega T. omega nol ditambah alfa delta T, delta R jadi delta theta, omega nol delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Vt jadi omega T kuadrat sama dengan omega nol kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Paham nggak? Ngerti? Ngerti tidak? Lah, kita mau cari, kita tahu T-nya 5, tahu delta theta, tahu omega 0. Udah, dapat dong alfanya. Tinggal pakai rumus yang kedua. Delta theta sama dengan omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Delta tetanya 25. Karena awalnya diam, omega 0-nya 0, alfanya yang kita nggak tahu, delta T-nya juga 5. Betul ya, Zak? Nah, ya. Maka kita kali hilang, kayak jadi 50 sama dengan 25 alfa. Maka alfanya sama dengan 2. Paham nggak? Ngerti nggak? Kak, Paham nggak? eh, rumus Paham. aku Terus dia, beda ya, beda dikit. apa? Rumus aku beda dikit, rumus linear. Rumusnya emang Di apa? delta R aku ganti X. Jadi X sama dengan Oh, ya X sama nol aja. tambah Delta 2 R itu artinya nol T. perpindahan. Jadi Ya, kalau dia geraknya ke sumbu perbedaan. X jadi delta X. Kalau dia bergerak ke sumbu Y jadi Iya, delta Y. Ngerti nggak? heeh, iya, Kita minta apa, Zak? Omega rata-rata. Omega rata-rata rumusnya apa, Zak? Omega rata-rata itu rumusnya adalah delta theta dibagi dengan delta T. waktu Delta tetanya 25. 25, delta T-nya 5 kan? Iya, Maka 25 5 dibagi 5. radian. Berarti 5 radian per sekon. Oke. Sekarang pertanyaan C. Kecepatan sudut cakram pada saat T sama dengan 5. Yang C dia minta omega saat 5 detik. Ya udah, tinggal pakainya aja kan, Zak? Omega T sama dengan omega nol ditambah alfa
delta T. Betul nggak? Betul. Omega 0 kan 0. Tadi alfanya 2 dikali 5. Saya dapatlah 10. Ngerti nggak? Hmm. Terus D-nya minta apa? Jika percepatan sudutnya tidak berubah, berapa besar tambahan putaran dalam 5 detik Lama 5 berikutnya? detik. Tambahannya ya. Jadi dari detik ke-5 sampai dengan detik ke-10, betul? Berapa delta tetanya? Paham? Ya udah, Zat, tinggal pakai ini. Delta theta sama dengan apa? Omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Oke, karena ini dari detik ke-5, maka omeganya omega 5 ya, Za. Delta T-nya berarti 10 min 5. Paham nggak? Iya. Tadi alfanya 2 ya kalau nggak salah. Delta T-nya Iya. adalah 10 min 5 kuadrat. Jadi omega 5 10 ya, Za. 10 kali 5, 50. Ditambah 25. Maka ada tambahan sebesar 75 radian. Paham nggak? Iya. Ngerti? Ngerti nggak? Halo, halo. Iya, Kak. Oke, gampang ya. Oke. Nah, nomor 7. 7 kayak sama kayak yang nomor 6 ya, nggak perlu lah ya. Oke. Nah, ini torsi. Nah, nomor 8. Ya. Nanti kita nextnya baru belajar yang gelombang ya, Da ya. Nanti kita ada break dulu ya jam 2 ya, Da. Setengah Iya. 3 kita mulai lagi. Oke, baca dulu, Da. Ada? Oke. Nah, bentar ya. Ada sebuah torsi. Torsi letak posisinya di mana? Ini ya. 0, min 4, 3. Oke. Gaya Hmm. F1, gaya F2. Oke. F1-nya adalah F1-nya dikasih tahu nih. F1-nya 2I di... Oh, 2I doang. Kalau yang pertama. Ini yang A. Yang B-nya, kalau ada F2-nya. F2-nya itu adalah 2J ditambah 4K. Betul ya, Zak ya? Betul. Iya. Betul, Zak? Nah, ini posisinya, Zak. R. R-nya tadi berapa R-nya? Min 0 4I, min 4J ditambah sama K. 3K. Betul, Zak? Betul. Ya udah. Torsi. Tadi rumusnya apa, Zak? Torsi itu rumusnya adalah R cross F. Paham nggak? Hmm. Berarti kalau kita mau cari torsi akibat gaya satu, R cross F1. Iya. R-nya tadi berapa? Min 4C plus 3K. Min 4C ditambah 3K cross product dengan F1-nya, Zak. 2I. Zak, yang mengalami perkalian vektor, baik itu dot ataupun cross, yang mengalaminya hanya arah. Oke, bentar ya. Bentar, Zak. Nah, lihat, Zak. Ini dikali ini, Zak. Lihat, min 4 dikali 2 berapa? Min 8. Dalam kurung J cross I. Paham nggak? Ngerti? Ngerti, Zak? Halo, Reza? Hmm.
Ya Ngerti kak. nggak? Ngerti Kenapa ya? nggak pakai itu aja kak, apa perkalian matriks yang IJK terus IC? Reza yakin nggak bisa? Ini saya kasih yang Bisa, benar-benar basic. Saya kasih basic bisa aja, kak. Reza. Itu tuh mudah dilakukan. Kalau Reza ingat, kalau ini gampang banget. 3 kali 2 6. Udah. Ya udah. Oke. Sekarang Reza tinggal tahu. Reza tahu nggak J cross I itu apa? Tinggal pakai ini, Za. I, J, K. Puterin aja. I ke J, J Kak, ke K, K ke I. Kalau J cross I apa, Za? Berarti, Za? I, Artinya dari J putar ke I. Lihat, hasilnya adalah lanjutannya K. Tapi arah putarnya berlawanan kan sama titik ya. ya, Maka jawabannya min K. ini kak. K Oke. cross I apa, Za? C, J. ini, Udah. ya, Maka jawabannya 8K plus 6J. Ngerti, Za? ngerti. Dengan cara yang sama, Reza Wah, bisa ya. menghitung torsi 2 ya, Za. Bisa? Mm-mm. Bisa. Oke, lanjut. Nah, nomor 9. Ada berapa soal sini? 10 soal doang. Bentar. Nomor 10 gimana nih kak? Kenapa? Nomor 10 saya nggak tahu. 10 dulu. Hmm. Boleh. 10 dulu ya. Hmm. Oke. 10 itu udah masuk ke namanya kesetimbangan benda tegak, Za. Jadi dosennya siapa, Za? Dosennya UP-nya. Apa? UP apa? Semester pendeknya. Fisika. Pak Andi. Oh, Pak Andi. Kayak ini ya, Za ya. Betul. Mm-mm. Tentukan nilai minimum gaya konstan F yang diberikan ke poros untuk menaikkan roda. Oke. Ini harus kita gambar diagram gayanya dulu, Za. Jadi kita harus gambar dulu diagram gayanya. Kalau diagram gayanya nggak benar, susah. Oke. Saya gambar dulu ya, Za. Oke. Ini saya perbesar, Za, biar gampang lihatnya. Za, ada gaya apa aja, Za? Oke, gravitasi. Yang pasti-pasti, Za. Ada massa tadi kan? Enggak? M, Ada massa ya kan? 0,8. Ya, Kalau ada massa pasti ada apa, Za? Ada massa, ada gaya ada apa? gravitasi Iya, ke arah mana? ke bawah. Bawah, betul? Betul. Mg. Ya, Ada gaya apa lagi, Za? Ada gaya apa lagi? Udah Mg doang. Lah, dia kan nyentuh. Kalau nyentuh muncul gaya apa, Za? ya normal kan. Gaya normal. Paham? Paham, Za? Paham. Ke arah sini kan normalnya. Iya, Ini namanya normal lantai. Terus, dia nyentuh mana lagi? Nyentuh sini kan? Ya nggak? iya. Berarti ada gaya normal lagi dong? Ada. Ingat loh, gaya normal itu ada karena nyentuh. Nah, ini kita bikin. Bayang, Za? Bayang nggak? Kebayang. Kebayang Bayang kok. ya. Karena normal itu harus tegak lurus, Za. Ini normal dari tembok. NT. Oke. Ada lagi, Za? Lagi? Enggak. Udah. Oke. Za, lihat. Dia mintanya apa? Nilai minimum gaya konstan. Berarti nilai F paling kecil kan? Benar nggak sih? F minimum itu sama aja F paling kecil. Betul nggak? Hmm. Untuk bisa menaikkan. Berarti apa? Ya, roda. Supaya dia tak akan naik. Betul nggak?
tepat betul. akan rotasi. Paham? Ya, Ngerti? Paham nggak? paham. Oke. Tepat akan rotasi berarti berrotasi belum? Belum. Belum. Baru mau akan rotasi. Ngerti Reza? Ngerti. Oke, bentar Reza. Bentar, bentar. Oke. Nah, berarti kan kalau belum akan berotasi, berarti pas akan berotasi itu belum rotasi ya, Za? Paham? Mm-mm. Kalau Paham. belum rotasi berarti setimbang dong, ya nggak sih? Ya, Betul. ya, Berarti dalam kondisinya setimbang. Setimbang, Reza tahu nggak? Syaratnya apa setimbang itu? sama Syarat kedua. suatu suatu benda dalam kondisi setimbang. Yang pertama, sigma F-nya harus sama dengan nol. Nol. Ya, Sigma Fx, sigma Fy, sigma Fz. Oke. Yang kedua, sigma torsi harus sama dengan nol. Paham? nol. Ya, paham. Oke, ya udah kita kerjain, Za. Yang pertama, kalau kita anggap X-nya ke sini boleh ya. Boleh. Ini X, ini Y ya. Berarti yang Mm-mm. ngaco siapa, Za? NT ya, betul? NT yang ngaco Mm-mm. kan? Oke, berarti harus diurai kan? Berarti NT diurai jadinya ada yang ke atas, betul? Sama ada yang ke Kiri. kiri, betul Za? Iya, Kalau kita anggap ini sudutnya theta, boleh? boleh. Boleh? Boleh nggak? Iya. Tetanya di mana? Di sini kan? Benar nggak? Betul. Betul nggak, Za? Mm-mm. Iya, Berarti yang ke arah kiri, NT, sin atau cos? Yang ke kiri, sin atau cos? sinus. Oke, yang benar, Za. Lihat. Yang ke kiri itu ada di bawah sudut theta apa di depannya? Di bawah. Di bawah pasti cos. Kos. Iya juga. Oke, Salah. paham, Za? Yang ini Mm. berarti NT sin. Ngerti, Za? Oh, oke. Sigma fx-nya dulu deh, fx deh, fx deh ya. Sigma fx-nya 0. Ada apa aja di sumbu x, Za? Ada gaya Ada dorong F dorong F. dikurangin NT NT. cos theta. Benar Cos gak, Za? theta. Ya, sama dengan nol. Dengan kata lain apa? F-nya tidak lain adalah NT NT cos theta. cos theta. Tapi kan kita Iya. nggak tahu ya NT-nya berapa, betul? Mm-mm. Simpen dulu. Terus, sigma FY. FY-nya juga nol kan, Za? Betul? Mm-mm. Ada apa aja, Za, di sumbu Y, Za? Ada NT sama MG. NL, betul? Oh ya, NL sama MG. Ditambah NT sin Ah, theta. kok ada NT-nya kok? Lulu ini apa? Lah, oh ya, ya. Lu Oh ya, aduh. Deng. Oh ya, Dikurang dikurang MG. MG Bener nggak? sama dengan nol. Ya, Za, kalau dia tepat akan berotasi, berarti kan dia udah hampir mau naik ya, Za ya? Betul. betul. Berarti dia masih menyentuh lantai nggak, Za? Enggak, Udah nggak nyentuh. Berarti NL-nya dianggap mendekati nol. nol. Ngerti, Za? Oh, oke. Berarti dapatnya apa? NT NT sin theta dikali min sin MG. theta nilainya sama dengan MG. Paham nggak? MG, paham. Cuma, Masalahnya adalah Reza nggak tahu NT-nya berapa, betul? ya, Dan Reza nggak tahu tetanya berapa, betul nggak? iya. Dan Mm-mm. Reza nggak tahu F-nya berapa, ya nggak sih? Iya, Berarti ada berapa variabel yang Reza nggak tahu? Tiga. NT, theta, NT F kan, betul? ya, Maka dari itu Reza butuh syarat kan kalau ada tiga variabel berarti minimal kita butuh berapa persamaan? Dua kan, Za? Betul? sama. Tiga Iya, dong. Ini baru, betul. ini baru dua, Za.
Berarti kan kita butuh yang ketiga ya, Zak, ya. Betul. Yaitu apa? Iya, Sigma tor si. sigma torsi Ngerti, Zak? sama dengan nol. Nah, torsi itu kan rumusnya R cross F kan? Betul? Mm-mm. R-nya apa tadi, ayo? Area tuh tadi jarak dari pusat Jarak rotasinya. ke poros, betul? Bukan jari-jari ya, Heeh. Pusat jarak ke rotasi. poros. Poros tuh apa, Zak? Titik putar ya, betul? Iya, pusat Di mana porosnya, Zak? Di mana titik putarnya? Di gambar ini. di Di pusat mana, yo? pusat. Enak aja. Bayangin, Eh, jangan ngarang. Di sini, ah, Zak, porosnya. Kan dia akan berputar di sini kan sebagai oh tumpuannya iya, nggak sih? Bener oh nggak? iya deh, oh iya. Lah, iya. Ngerti? Udah, Paham? yang di tengah. Lah, jangan ngarang. Kan bayangin, poros itu artinya Iya, titik putar, bukan titik tengah, Zak. oke. Karena porosnya di situ, Zak, berarti ente tidak punya torsi, betul? Iya, Kenapa? Karena ente letaknya di poros, betul? di poros. Iya, Berarti yang punya torsi siapa, Zak? F sama MG. F. Ya, Ngerti? mm, F kemana muternya? F muternya ke sini, Zak. kaki. Ya, Sedangkan MG muternya ke sini, betul? mm, Muter itu selalu mendekati poros. Karena arah putarnya beda, maka Reza harus tentuin mana yang mau positif, mana yang mau negatif. Terserah Reza sih. Maunya mana F-nya yang positif, positif. maunya mana yang negatif. Negatifnya MG aja. MG, berarti yang counter Positif F. clockwise negatif. Boleh. Ya, Ini positif ya, Za. ya, Berarti torsi kan rumusnya apa? Gaya dikali lengan. Lengannya mana, Za? Lengannya F. Lengannya F tuh yang ini, Za. F. Harus tegak lurus loh. Nih. F. Nah, ini lengannya F. Paham? Oke, Ngerti? Paham nggak? paham. Nah, dikurang MG dikali lengannya MG. Harus tegak lurus juga. Mana ini? Ini. Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak, Za? Aduh, nggak tahu. Hah? Ngerti nggak? Ngerti F. atau enggak? Jadi, lengan itu adalah jarak Apa dari enggak? gaya ke porosnya, tapi harus tegak lurus. Nah, ngerti? Jarak dari gaya Dari poros. gaya ke poros. Kan gayanya gaya F, porosnya di situ. Berarti kan tegak lurusnya ini kan, RF kan? Enggak. Iya, iya. MG juga sama, harus tegak lurus dengan MG. Ya, Oh, berarti makanya RMG. Ngerti? RMG. Ya. Oke, Masalahnya, oke. apa masalahnya? Tahu nggak? RF-nya nggak tahu, Za. RMG juga nggak tahu, Za. Nah, loh, gimana caranya, Za? Ada ide nggak? Ya, Enggak. lah. Lihat, Za. Dari sini ke sini. Itu kan panjangnya jari-jari, ya nggak sih, Za? Benar nggak? Mm-mm. Ya, Oke, berarti dari sini ke sini juga jari-jari dong, ya nggak? iya, Oke, kalau ini sudutnya teta, ini juga teta, benar nggak, Za? iya, Betul. Sepakat? iya. Oke, berarti RMG, RMG-nya tidak lain adalah apa yo? R sin atau R cos? RMG-nya. Ersin. Lihat RMG R ada di cos. bawah sudut teta apa depannya? Iya, iya. Di bawah. Cos. R, cos, teta. Paham nggak? Oh, iya, paham. Oke, oke. Oke. Nah, masalahnya R-nya tahu sih, tapi R, cos tetanya nggak tahu kan, Za? Betul? Iya. Nah, terus gimana dengan RF, Za? RF gimana RF? Lihat, RF dah lihat. RF kan ini ya, Za. Betul. Sama nggak Mm-mm. dengan ini, Za? Sama nggak? Sama nggak? Sama. Sama. Berarti RF apa? RF itu adalah R sin theta. Paham nggak?
Oke. Ngerti nggak? Ya, Ya udah. Berarti apa? F dikali R sin theta sin theta harus sama dengan mg dikali R cos cos theta. theta. Ngerti? Ya, R-nya kita ilangin boleh dah? boleh. Oke. Sin theta. Boleh nggak saya bilang? Sin theta itu adalah mg dibagi nt. Boleh? Iya, Boleh nggak? bisa. Boleh. Ya, ya, Cos theta apa bisa cos Kak. theta? F Cos. dibagi nt. Boleh? Boleh? Ya, Oke, masukin Zak. F dikali sin theta. sin Mg Oke. dibagi nt sama dengan mg cos theta. F dibagi nt. Betul? Hmm. Tahu. Pertama, jangan dipakai kali sekali. Tata. Simpen dulu dah. Ini balik doang. Nah, sekarang berarti kita punya. Nah, sekarang kita lihat, Zak. Kita lihat. Lihat, Zak, dari gambar segitiga ini. Udah lihat, kebayang? Hmm. Kan Reza tahu ya, dari sini sampai sini itu R kan, betul? Ya, Ya. Dan yang biru itu RF kan, betul? RF. Ya, Lihat deh. Dan ini H kan? ya, Berarti boleh nggak saya bilang gini? R itu adalah RF ditambah H. Benar nggak ada? Betul. mm, ya, Oke. mm, Hanya ada kan? Hanya ada kan? Hanya ada kan? ada, Ya ada. udah, masukin dah. Berarti R sama dengan R sin theta Ah, ditambah ya, H. Betul. ya, R-nya berapa, Za? 0,6 ya? 6 ya? 6 kan? 6 6. hanya 3 ya, Za? Betul? Ya, Berarti 6 sama dengan 6 sin theta sin theta ditambah 3. 3 Berarti 6 sin theta sin theta. sama dengan 3. Berarti sin tetanya sama dengan setengah. Hmm. Betul? Iya, Kalau sinnya setengah, berarti cosnya berapa, Za? 1, 2. Ini berarti akar 3, ya nggak sih? Akar 3 per 2. Betul, Za? ya, setengah akar 3. Udah masukin ke sini, Za. F dikali sin tetanya setengah sama dengan mg-nya berapa? Masanya 0,8 G 10 aja ya, Za. Berarti 0,8 dikali 10 dikali akar 3 per 2. Paham nggak? Paham. Oke, kita coret, Za. 2-nya. Dapat dong F-nya. 8 akar 3. Ngerti, Za? Ya, Gitu. 8 akar 3 itu berapa ya? Kalkulator 8 akar 3. Sekitar 13,854. Ya, beda dikit lah sama jawaban. 13,854. Ngerti, Za? Paham? tidak paham. Lanjut, nomor terakhir, nomor 9. Sampai sini ngerti kan, Za? Ngerti kan, Za? Oh, dia pakainya 9,8 ya, Za. Jadi kita pakai 10 ya, Za. Hmm. Oke? Ngerti? Lumayan sih Kak ini ya. Ah, Nomor iya, 9. lumayan. Ini bisa, harus bisa. Oke? Lanjut Ya, ke nomor 9, Za. Kalau LTM 5 belum dikasih, Za, soalnya. belum, Soalnya juga nggak belum. ada soalnya. Nggak ada. Nggak perlu ada solusinya, soalnya aja nggak ada. Soal, kumpulan soal sih ada sih Kak. Nggak, soal LTM 5 nggak dikasih. Nah, nggak dikasih. Walah. Tapi Pak Andi udah ngasih belum?
Udah pernah suruh ngerjain soal belum? KTM 5? Enggak, belum. Hmm. Oke, coba udah lihat gak? Seekor hewan kecil dengan massa M ya, berdiri di tepi cakram dengan massa cakramnya 4M, diputar pada sumbunya yang melewati pusat cakram. Pada mulanya hewan dan cakram tersebut berputar dengan kecepatan sudut yang sama, 0,26. Kemudian hewan itu berjalan menuju ke arah pusat hingga mencapai jari-jari cakram. Berapa kecepatan sudut keseluruhan cakram dan hewan itu sekarang? Dia minta omega aksennya, betul? Betul tidak? Dia minta berapa omega aksennya. Oh my God. Oke. Nah, jadi kita tahu si hewan, hewan M itu punya massa M. Oke. Hewannya cakramnya nggak ada 4. ukuran, maka disebutnya dia benda titik. Oh, Oke. udah titik. Oke, Ada nggak ukuran si hewan itu berapa? nggak ada. Lah, benda titik. Berapa inersianya kalau benda titik? M R kuadrat. R-nya bukan jari-jari, tapi jaraknya ke poros. Paham? Oke, Sekarang si cakram. Cakram itu pasti dia ada ukurannya pasti. Cakram itu masanya 4M. Berapa inersia cakram pusat masanya? Tahu nggak? Ingat nggak? Setengah MR dikali kuadrat. massa dikali R. R-nya R jadi cakram ya. Iya, Paham? gede. Ya, Ngerti nggak? paham. Oke. Nah, ini kan mereka berputar. Terus karena si hewan itu bergerak, maka putarannya berubah. Nah, itu samanya momentum. Tapi momentum sudut, ya. L sistem sebelum terjadinya pemisahan itu harus sama Sama dengan akhir ya, momentum Pak. sudut setelah. Jadi ini Setelah. mirip kayak Oke. momentum, tapi dalam bentuk sudut. Ngerti? Sebelum Bisa. sebelumnya kan berarti kan dua-duanya gerak ya, berputar kan? Ya nggak sih? Ya, Maka bentar. Bentar ya. Oke, berarti sebelumnya itu dia bergerak kemana sih? Gerak ke arah pusat ya. ya. Mencapai setengah jari-jari cakram. Jadi kondisi awalnya dia di mana awalnya? Hmm, Ntar dulu, awalnya cakram. oh di tepi ya, betul? Ya. Di tepi ya, Mm-mm. betul. Berarti ini ada momentum L-nya dari hewan ditambah L-nya dari si cakram, betul? Cakram. Ya. Oke, ini juga sama. L hewan aksen ditambah L cakram aksen. L hewan. Apa rumusnya L tadi? L rumusnya apa? Inersia dikali omega ya. Inersi Betul kali nggak sih? omega. Betul. Ya. Mana dari tabel kita? Ya, inersia kali omega kan? Atau R, Mm-mm. R kali P kan? Betul. Ya. Oke, ya udah masukin. Inersianya cakram, inersianya si siapa? Si hewan. Karena Tadi dia awalnya di MR. ujung, maka jarak dari hewan ke itu R kan? Dia dari ya, betul nggak? Mm-mm. MR kuadrat dikali dikali inersia dikali omega ya, betul ya? Dan ini Ya. cakram setengah dikali Setengah 4M dikali R R kuadrat. kuadrat dikali omega. Betul. Nah, yang diminta adalah kecepatan sudut. Nah, yaudah. Sekarang si hewan juga sama ya. Tapi hewan sekarang jadi apa? Dia jadi setengah R kan? Bener nggak? Mm-mm. Betul. Karena dia bilang dia bergerak sampai mencapai setengah jari-jari. Betul nggak? Iya, setengah R. Oke. Oh iya, ya. Omega aksen. Kalau L-nya nggak berubah ya. Setengah 4M R kuadrat omega aksen. Masukin deh. Masanya M kan? Mm. Boleh nggak saya ilangin dulu si R-nya? Boleh ya? R, Boleh. R, R, Eh, R. Boleh ya? iya, Terus saya ilangin juga M-nya boleh? boleh. M, 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 M. Jadi kita punya apa? Omega ditambah
2 kali omega, dua betul? Seperempat omega aksen ditambah 2 omega aksen, betul? mm, 3 omega sama dengan seperempat tambah 2 berapa, Dan? Berapa, Dan? 1/4 tambah 2. 9/4. 9/4. 9/4 omega aksen. Kita coret aja, betul? Maka kesimpulannya omega aksennya adalah empat 3/4. per 3 dari omega. Oh iya, Paham omega nggak? aksen. Ngerti nggak? Ya, berarti. Oke. Nah, omeganya tadi berapa, Dak? Omega awalnya 0,26 ya, betul? Tinggal Iya, masukin ya. 4 per 3 kali 0,26. Maka dapatlah 0,346. Ngerti tak? oke. Satuannya jangan lupa. Oke. Terus B minta apa? Berapa perbandingan Eka sekarang jika dibandingkan dengan Eka mula-mula? Perbandingan Eka, Zak. Berarti dia maunya Eka sekarang berbanding sama Eka mula-mula. Eka aksen berarti kan ya? Ya. Dibanding dengan Eka mula-mula. Betul tak? mm, Karena dia hanya berputar, maka pakainya yang setengah inersia dikali omega aksen kuadrat dibagi setengah inersia omega kuadrat. Betul? Iya, Kita hilangin setengahnya. Tadi berapa inersianya? Inersianya berarti kan dia M dikali R per 2 R/2. kuadrat. Betul? Ya, Ditambah setengah dikali 4M dikali R kuadrat. Betul? ya. Omeganya berapa tadi? Omeganya? Omega aksennya tadi 4/3 ya? 4/3. Omega. Paham? Paham. Dibagi M R kuadrat ditambah setengah dikali 4M R kuadrat. Paham nggak? Ngerti? Hmm, oke. Cet ya? Boleh? Ya, Kita ilangin R-nya juga boleh? R, ya. R, R, R. R. Jadi kita punya seperempat M ditambah 2M dikali 16/9 dibagi M ditambah 2M. Kita ilangin M-nya boleh? M, 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 M. Setengah tambah 2 berapa, Dak? Seperempat tambah 2, 1/4 tambah 2. 9/4, 9/4 dikali 16/9 dibagi 3. Coret, Dak, 9-nya. Coret juga jadi 4, maka jawabannya 4/3. Paham nggak? Paham. Ngerti? Oke. Kemudian, mana ini? C. Apa yang mempengaruhi perubahan EK tersebut? Apa yang mempengaruhi inersia dari si hewan dan omeganya. Betul ya, Ada? Jadi yang Oh iya, mempengaruhi adalah oh iya, inersia dari omeganya. hewan dan si omeganya. Oke? Gitu. Paham nggak? Mm, Inersia dari hewan tersebut kan berubah kan? Dan mm, omeganya juga berubah. Itu udah. Paham nggak ke sini? Oke. paham. Oke. Oke, kita break dulu ya, Da. Nanti kita mulai lagi 14.30. Oke? Oke. Oke, yuk mari, Da.